Pernahkah kamu merasa bingung kenapa ada orang yang selalu bikin masalah, bikin ulah, selalu menyalakan drama, padahal suasana sedang tenang, damai, dan baik-baik saja? Bukannya ikut menikmati ketenangan, malah seolah tidak betah, lalu semua orang jadi ikut mikirin dia, bahkan sampai marah. Kenapa ya ada orang yang kayak gitu? Hari ini aku ingin mengajak kamu melihat fenomena ini dari sisi kejiwaan, bukan sekedar menilai orang itu tentang suka bikin onar, tapi mencoba untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka. Pertama, ada orang yang justru merasa tidak nyaman dengan keadaan tenang. Bagi mereka, keheningan itu terasa seperti kekosongan, dan untuk mengisi kekosongan itu mereka mencari-cari intensitas konflik, keributan, atau drama, seolah tanpa itu mereka kehilangan rasa hidup. Yang kedua, pola dari masa kecil. Banyak dari perilaku ini berakar dari pengalaman masa kecil. Jadi kalau waktu kecil ia hanya mendapatkan perhatian ketika ia membuat ulah. Karena itu otaknya merekam pola itu. Kalau aku ingin diperhatikan, maka aku harus bikin masalah. Nah, pola itu terbawa hingga dewasa. Jadi bukan sekedar cari ribut, tapi cara lama untuk memastikan bahwa aku ada dan aku dilihat. Yang ketiga, drama ini seringkali jadi jalan pintas untuk mendapatkan validasi. Saat seseorang merasa dirinya tidak cukup berharga, ia bisa merasa lebih nyata ketika orang lain menoleh, meski lewat kemarahan atau keributan. Bagi mereka lebih baik dimarahi rame-rame daripada diabaikan. Keempat, ada juga yang mengalami semacam ketagihan terhadap konflik, ketagihan ribut-ributnya. Jadi adrenalin, emosi yang memuncak, rasa menantang orang lain, semua itu jadi sumber energi dia. Kedamaian dianggap membosankan, maka diciptakanlah masalah supaya ada sensasi. Dalam psikologi, perilaku ini bisa terkait dengan kesulitan regulasi emosi. Ada yang cenderung histrionik, suka mencari perhatian lewat drama. Ada juga yang borderline, takut ditinggalkan lalu membuat keributan agar orang tetap terikat padanya. Ada juga sekedar temperamen impulsif yang sulit menahan dorongan hati. Yang paling ribet adalah ketika seorang mencari perhatian dengan cara membangun suasana ketakutan sehingga semua orang menoleh padanya dan menurut padanya dan tunduk padanya. Dampaknya nyata loh. Banyak energi kolektif yang tersedot akibat dari perilaku tersebut. Kamu dan orang lain yang jadi marah, jadi ikut mikirin, dan suasana damai pun rusak, konsentrasi hilang karena ngurusin dia. Dan kadang memang itu yang dia inginkan, yaitu diperhatikan walau dengan cara membuat semua orang capek. Terus gimana ya cara menyikapi orang seperti ini? Pertama, jangan mudah terpancing karena mereka hidup dari reaksi orang lain. Kedua, validasi seperlunya saja, tapi jangan memberi panggung yang berlebihan pada dia. Ketiga, kalau mungkin bantu arahkan energinya ke cara yang lebih sehat untuk mendapatkan perhatian, misalnya lewat prestasi, kreativitas, atau hal yang positif lainnya. Dan pada kasus yang lebih berat, dukungan psikologis profesional sangat penting untuk membantu regulasi emosi mereka. Jadi drama yang terus-menerus itu bukan sekedar masalah perilaku loh, tapi ada kebutuhan batin dari mereka, atau mungkin ada luka lama dan pola itu jadi terulang. Memahaminya tidak berarti kita harus mentolerirnya ya, tapi dengan memahami kita bisa lebih bijak dalam bersikap
tidak ikut terseret, tidak ikut rusak, dan tetap menjaga kedamaian batin kita sendiri. Ingat, kedamaian adalah energi yang kuat. Jangan biarkan drama orang lain mencuri ketenanganmu. Sampai jumpa lagi di Tak Lagi Takut.